Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya ini Daul Muhammad. Malam ini kita lembur nih. Dapat pasien Honda Beat ya, mogok, datang dalam keadaan mati. Nah, keluhannya katanya kalau dibawa jalan dia mati, mau mati. Terus double starternya juga tidak berfungsi. Setelah kita coba ternyata memang betul, kita tes tadi dia mati. Terus double starternya sudah kita coba tadi, double starternya juga nggak mau, tidak berfungsi. Dia hanya ketika kita pencet tombol starternya, dia hanya bunyi saja, bunyi cetik-cetik di bagian relay yang kaki empatnya. Dia hanya bunyi cetik-cetik, namun tidak merespon kepada ECG-nya. Nah, setelah itu kita cek, ternyata pengisiannya juga low voltage, pengisiannya di bawah 12 volt, dan akinya juga drop. Ini tadi sore. Nah, karena tadi banyak pasien, makanya malam ini saya lanjut lembur lagi. Nah, setelah saya eksekusi, saya langsung tertuju kepada area magnetnya, area sepulnya. Maka saya buka tadi tutupnya, saya buka magnetnya, ternyata benar dugaan saya. Ternyata dia sepulnya ini dia luka. Dia sepulnya terkena gesekan dari magnet. Nah, dia terkena gesekan dari magnet. Sepulnya ini saya dekatkan ya. Saya dekatkan bentar kameranya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini dia terkena gesekan, jadi dia tergesek, ini sepulnya putus. Sepulnya otomatis ketika dia di starter, dia tidak bisa menerima signal 12 volt dari relay kaki empatnya, tidak masuk kemari, maka dia tidak bisa berputar magnetnya. Dan setelah mesinnya nyala, dia kan terputus nih, mesin nyala, otomatis dia tidak bisa mengeluarkan arus 12 volt untuk ke pengisian. Otomatis juga pengisiannya low, pengisiannya tidak normal, di bawah 12 volt. Tadi setelah saya cek, ternyata pengisiannya memang drop. Dia di bawah 11 volt. Itu pun arus yang tersisa yang ada di dalam baterai. Kalau dari sini memang sudah tidak mengeluarkan arus. Nah, ketika dibawa jalan motornya, kenapa dia kok ngadat-ngadat, kok mogok-mogok? Udah pasti mogok karena apa? Baterai drop. Sementara dia ini tidak bisa mengeluarkan arus. Baterainya drop, dia tidak bisa mengeluarkan arus, sudah pasti full pumpnya dia tidak berputar. Dia otomatis full pumpnya mati karena tidak ada arus yang kemari. Arus dari baterai drop, arus dari sepul juga nggak ada. Otomatis dia tidak berfungsi, mati, lama kelamaan mati karena tidak dapat suplai 12 volt. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini pertanyaannya. Ini kenapa bisa? Karena gesekan dari area magnet. Kenapa kok area magnet
bisa bergesekan dengan sepul? Nah, kan seperti itu pertanyaannya. Seperti itu pertanyaannya. Kenapa kok bisa bergesek dengan sepul? Nah, ini teman-teman bisa kita lihat nih. Ini sepulnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini bekas gesekan. Ini kan warna-warna tembaga nih. Inilah bekas gesekan dengan sepul nih. Nah, kita lihat di sini kan sepertinya biasa-biasa saja kan. Tapi sebenarnya teman-teman, nah, ini ada sesuatu yang luar biasa di sini. Nah, kita lihat, ini kita cungkil ya. Kita cungkil nih. Nah, kita lihat, ini sebenarnya tanah ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Ini sebenarnya tanah. Nah, ini tanah nih. Nah, tanah ini debu ya, debu yang menempel di sini. Jadi saking banyaknya dia menempel di sini ya, jadi seperti ini, menggumpal seperti tanah seperti ini. Ini sebenarnya debu. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Ini debu ini yang menempel menggumpal di sini. Nah, seperti ini. Ini akibatnya. Kenapa kok bisa seperti ini? Akibatnya akibat dari apa? Sebab dari apa? Ini sebabkan dari. Nah, kita jelaskan. Disebabkan dari. Bentar, saya paskan kameranya. Disebabkan dari. Nah, disebabkan dari sil yang ada di dalam ini. Sil yang berada di dalam nih, sil kurasnya ini, dia silnya bocor, sudah lama bocor. Nah, yang punya motor mungkinan tidak tahu ya. Sebenarnya kalau jeli yang punya motor, dia pasti kalau ini bocor pasti terjadi rembasan oli di sini. Ini kan ada bekas ini kan basah ini. Kalau area sini kan kering nih. Nah, ini kan kering. Nah, di sini basah. Ini bahasanya akibat rembasan oli yang dari silkur as nih turun ke bawah. Nah, ini kan menempel semua di sini kotorannya ini, debunya. Nah, seperti ini. Menempel seperti ini. Nah, karena oli bocor keluar dari sini, ini kan posisi di bawah. Kan motor jalan tentu ini area di sini tempat saya area banyak debu. Area yang berdebu. Nah, otomatis dia ini bocor, dia basah lengket di area sepul dan basah juga di area magnet basah. Otomatis debu masuk ke dalam. Karena di sini basah oli, debunya lengket nempel di sini karena ini basah, magnetnya basah dengan oli, tentu nempel. Nah, semakin lama menempel semakin lama basah karena ini tidak diganti silnya. Ini kalau ini pasti sudah lama ini udah seperti ini kalau prediksi saya ini udah lebih dari 3 bulan nih, bahkan mungkin 5 bulan udah ada ini bocor, dibiarkan bisa terjadi seperti ini. Nah, menempel basah karena oli yang bocor dari sini nempel kemari, dia kan keluar nah nempel kemari. Nah, lama kelamaan dia kan akan menjadi apa? Akan menjadi banyak seperti ini, akan menggumpal seperti ini. Nah, ini kamera saya mati nih. Lampu kamera saya. Bentar, saya nyalakan. Nah, akan menggumpal seperti ini karena dia debu, oli yang terkena debu, tentu dia lengket di sini nempel. Tapi seandainya dia magnetnya tidak basah, sudah dipastikan debu dia tidak akan banyak menempel seperti ini. Nah, makanya kalau disarankan kalau pas servis rutin sebulan atau 2 bulan sekali, disarankan kita harus cek area magnet. Nah, dia akan rawan ya seperti ini kalau sudah dia bocor terlalu lama dibiarkan, ya akan seperti ini yang terjadi. Inilah kejadiannya, dia akan seperti ini. Nah, makanya kalau servis motor matic itu ya harus dicek nih, 1 atau 2 bulan sekali harus dicek. Nah, ini pasti sudah lama tidak pernah dicek. Ini kalau prediksi saya ini lebih dari 3 bulan nih. Kalau 5 bulan mungkin tidak ada seperti ini. Karena kalau masih 1-2 bulan saja belum sebanyak ini debu yang menempel ini udah tebal ini.
belum setebal ini udah tebal sekali, udah tebal. Karena ini udah ada 1 cm, karena jarak antara dinding magnet ini dengan spool ini kurang lebih 1 cm. Nah berarti kalau dia sudah bergesekan seperti ini udah ada 1 cm nih tebalnya debunya yang menggumpal seperti tanah ini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit berbagi ya tentang tentang hal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.